Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di hadapan kita terdapat suatu kitab matan, ya, matan kitab Nahwu, ya, kitab Nahwu, kitab Jurumi. Taib. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kalam dan anwa'ul kalam dan aqsamul i'rab. Di mana i'rab ini adalah perubahan akhir kata dalam bahasa Arab, ya, disebabkan oleh beberapa faktor, dan faktor tersebut mempengaruhi apakah harokatnya itu rafa atau nasab atau khafad, jar, ataupun dia dalam kondisi jazm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang bahas tentang ma'rifah, mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Ya. I'rab kan ada 4 tuh. Ya, i'rab ada 4. Apa aja? 4 kemarin? Nasab, Ayo. rafa, nasab, khafad, jazam. Ayo, mumtaz, mumtaz. I'rab ini ada rafa, ada nasab. Kelihatan ya di layar ya? Ada nasab, ada khafad, juga ada jazm. Nah, kapan kita mengetahui bahwasanya kata ini rafa, kapan nasab, kapan khafad pada jazm? Kemudian tanda-tandanya apa? Kok bisa diketahui bahwa statusnya rafa? Kok bisa statusnya diketahui dia ini nasab? Kok dia ini bisa dikatakan khafad? Kok dia ini dikatakan jazm? Tanda-tandanya apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tanda-tanda dari i'rab ini. Baik, siap? Buku tulis sudah dipegang, pena sudah dipegang, kita mulai ya. Baik. Lirraf'i arba'u alamat. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nun. Jadi rafa memiliki 4 tanda. Ya, rafa ini tandanya ada 4. Yang pertama dhammah. Yang pertama tandanya dhammah. Kita ringkas sedikit ya. Lirrafi arba'ah. Yang pertama dhammah. Yang kedua waw. Adanya waw. Yang ketiga alif. Dan yang keempat nun. Ini adalah tanda rafa. Ada berapa? Ada 4. Dhamma 1, waw 2, alif 3, dan nun 4. Nanti kita bahas bagaimana penggunaannya. Taib. Yang pertama, fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Dhammah ini, dia dhammah merupakan tanda bagi rafa dalam 4 tempat. Pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Yang pertama isim mufrad. Contoh isim mufrad, misal Zaidun. Isim mufrad contohnya Zaidun. Zaidun. Nah, domah ya, ujungnya Zaidun. Kemudian apa lagi? Muhammadun. Muhammadun. Kemudian baitun. Nah, di mana kata ini ujungnya dhammah, ya, ujungnya dhammah. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Paham ya jamak taksir? Jamak taksir contohnya buyutun.
Kemudian rijalun. Ini merupakan jamak taksir di mana harokat terakhirnya ini dhammah. Wajam'il muannats salim, dan jamak muannas salim. Contohnya muslimatun, mu'minatun. Dan yang terakhir wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun. Contohnya yaktubu, yaktubu, atau yadrusu, atau yakulu, dan yang lainnya. Baik, kita ulangi. Dhammah ini ada pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari' yang tidak terhubung dengan apapun. Taib, bisa dipahami? Mafhum. Taib, coba dari contoh-contoh dari isim mufrad Mas Atalafatir. Contoh dari isim mufrad. Ya, Kitabun. Kitabun, mumtaz, jazakallah khairan. Mas Najib, contoh jadi jamak taksir. Contoh dari jamak taksir. Mu'minatun. Apa? Mu'minatun. Mu'minatun, jamak taksir. Maaf. Rijalun. Rijalun, wa mumtaz, jazakallah khairan. Syukran Mas. Kemudian Mas Zidan, jamak muannas salim. Contohnya Muslimatun. muslimatun, tamam, barakallahu fikum. Kemudian Mas Thaqif, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Na'am, ma misal min hadzal kalam. Contohnya apa? Apa? Yadribu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Sahlun. Domah gampang ya. Domah gampang. Taib. Kemudian wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun waw menjadi tanda bagi bagi rafa' pada dua tempat. Yang pertama dalam jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, mu'minuna, talibuna. Aywa. Ini yang pertama pada jamak mudzakkar salim, dan yang kedua pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini apa aja? Di sini diterangkan abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu, wafuka, mulutmu, wazu malin, ya, pemilik harta. Ini adalah asmaul khamsah. Nah, di mana asmaul khamsah ini memiliki kekhususan rofa'nya dengan waw. Taib, mafhum? Waw, contoh waw. Penggunaan waw pada rofa bisa dipahami? Mafhum ya, taib. Coba dari Mas siapa, Al-Kahfi. Ada hadir jamak mudzakkar salim. Faddal. Mas Kahfi mawjud? Iya. Naam, jamak mudzakkar salim. Faddal Mas. Muslimuna, tamam, jazakumullah khairan. Kemudian Mas Darel mawjud? Mawjudat. Aywa, faddal asmaul khamsah. Wah, sudah ada di sini ya. Kelas. Sudah ada. Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dhu malin. Taib, jamak mudzakkar salim. Contohnya, faddal. Fadalat. Al-misal min jam'il mudzakkar salim. Contohnya, waw. Guna. Apa? Talibuna. Ayo, mumtaz. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian tanda yang ketiga bagi rafa.
yaitu alif. Fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khasah. Nah, kalau alif ini menjadi tanda bagi rafa hanya pada isim mutsanna, hanya pada isim mutsanna. Di sini tegaskan khasatan, ya, hanya pada isim mutsanna. Contohnya muslimani, mu'minan, mu'minat, ayo mu'minan. Nah, kemudian kitaban, kemudian ma'hadan. Mafhum? Aliful isnain. Mafhum ya, sahlun jiddan. Tayyib. Wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'li al-mudhari' idza tasala bihi dhamirut tasniyah aw dhamirul jam'in aw dhamirul muannatsil mukhatabati. Adapun nun, ya, nun ini menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari' apabila tersambung dengan dhamirut tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir al-muannats al-mukhatabah. Kita kasih contoh. Nun, ya, nun menjadi tanda rafa pada pada fi'il mudhari apabila terhubung dengan dhamirut tasniyah. Dhamir tasniyah ini dhamir yang menunjukkan pelakunya ini ada dua. Contoh, yaktubani atau dhamirul jam'i, yaktubuna, atau dhamir al-muannas al-mukhatabah, taktubina. Nah, ini, ya. Ini aliful isnain, alifut tasniyah, ini waw dalalatu 'alal jam'i, dan ini ya al-mukhatabah. Nah, kehadiran nun di sini, ya, kehadiran nun di sini ini merupakan tanda bahwasanya fi'il mudhari ini berstatus rafa. Taib, mafhum? Bisa difahami? Taib, mafhum ya. Sekarang kita ada pertanyaan? في طيب نواصل قراءتنا. وللنصب 5 alamat, dan khafad ini memiliki 5 tanda. Dan nasab memiliki 5 tanda. Apa aja? Tanda yang pertama fathah, tanda kedua alif, tanda ketiga kasrah, tanda keempat ya, dan tanda kelima hadfun nun. Nunnya dihapus, ya, penghapusan huruf nun. Taib. Penggunaannya gimana dan di mana saja? Kita lihat. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'. Nah, kalau fathah ini terdapat pada 3 tempat. Fathah terdapat pada 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad. Fil ismi al-mufrad. Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Tanda fathah pada nasab. Yang pertama, fil ismi al-mufrad. Contoh, qara'tu kitaban. Nah, ini dia. Qara'tu kitaban. Mana fathahnya? Ini dia. Qara'tu kitaban. Ini pada isim mufrad. Kemudian pada jamak taksir. Pada jamak taksir. Ada yang bisa kasih contoh? Boleh dibantu? Ishtaraitu buyutan. Ishtaraitu buyutan. Masya Allah. Ishtaraitu buyutan. Ini yang dibeli nggak cuma 1, 3 seenggaknya, karena buyutan. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian
Wal fi'l mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian fathah ini masuk ke dalam fi'il mudhari' apabila terdapat penasab, terdapat hal yang menasabkan dan di akhirnya tidak tersambung dengan apapun. Nah, ada yang bisa kasih contoh? An asroba. An ashroba, mumtaz. An ashroba, aywa, mumtaz. An ashroba. Kenapa? Kalau di ujungnya tersambung sesuatu, maka beda lagi, nanti urusannya bukan pembahasan kita di sini. Taib. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Nah, adapun alif menjadi tanda nasab apabila berada di dalam asma al khamsah. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalika, dan sesuatu yang serupa dengan asmaul khamsah dari dua hal ini. Contohnya abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamatin. Baik. Bisa dipahami alif? Oh. Baik. Ya. Kemudian wal kasrah. Wal kasrah. Kasrah bisa menjadi tanda fathah, ya. Kasrah bukan menjadi bisa menjadi tanda fathah. Kapan? Fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Nah, jadi kasrah ini belum tentu dia khafat, belum tentu dia majrur. Dia juga bisa dalam kondisi mansub. Fi jam'il muannatsi salimi. Fi jam'i al-muannatsi as-salimi. Contohnya wajatu al-mu'minati. Nah, ini wajatu al-mu'minati. Ini tandanya kasrah, tapi statusnya sebagai sebagai statusnya nasab. Baik, kasrah bisa dipahami? Baik, nuasil. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Wa ammal ya fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Kalau iya, ya menjadi tanda nasab pada dua tempat, yaitu fi tathniyah pada musanna dan jamak. Misalnya misal ishtaraitu kitabaini minat tajirina. Oh enggak, minat tajirina mansub. Ini aja ya. Jadi kalau minat tajirina dia majrur. Ishtaraitu kitabaini, ini pada contoh musanna. Ishtaraitu kitabaini. Kemudian wal jam'i wa al jam'i. Contohnya kalau gampangnya bagi santri itu ra'aitu at-talibina. Aku melihat para santri. Baik, ini merupakan ya yang berstatus sebagai tanda dari nasab. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Nah, ini tanda nasab yang terakhir yang disebutkan di sini adalah dihapuskannya nun. Dihapuskannya nun. Ya. Fayakunu alamatan linnasbi, dan proses dan nun yang dihapus, penghapusan nun menjadi tanda nasab pada af'al khamsah, fiil-fiil yang 5, di mana kelima fiil tersebut, 5 fiil tersebut rafa'nya dengan adanya nun. Af'alul khamsah, tahu Mas? Pernah belajar? Af'alul khamsah. Jadi sederhananya af'alul khamsah itu fi'il mudhari'.
fiil mudhari. Tapi di akhirnya ada alif. Setelah fiil mudhari itu ada alif, ada waw, dan ada ya. Contohnya ini, yaktubani taktubani. Mafhum? Yaktubani taktubani, dua. Ini yaktubuna taktubuna, dua juga. Dan ini taktubina, satu, jadi 5. Nah, ini dia af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah nasabnya itu dengan dihapus nunnya. Af'alul khamsah nasabnya itu dihapuskan dengan nun. Contoh ya. Contoh, al-musalluna lan yatakallamuna. Contoh ini keliru. Kenapa? Karena ada nun. Harusnya nunnya dihapus. Nah, ini nun dihapus ini merupakan tanda dari nasab. Baik, bisa dipahami? Nun yang dihapus bisa dipahami? Ada pertanyaan? Misal ya. At-tullabu lam yarji'u. Nah, ini lam yarji'u. Aslinya kan yarji'una, tapi karena ada lam, ini mansub. Contohnya bukan lam tapi lan yarji'u, seperti itu ya, lan. Nah, nunnya ini dihapus karena adanya lan, karena dia sebagai penasab. Misal, al-muslimani lan apa? Lan yakfuro. Nah, ini lan yakfuro. Harusnya kan di sini ada nun toh, karena dia berdua, tapi nunnya dihapus karena statusnya nasab, dan yang buat nasab adalah lan ini. Tapi ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Mafi, bisa dipahami ya? Ya, Mas, masih ini ya, alhamdulillah. Taib. Sekarang kita berlanjut pada i'rab yang ketiga, al-khafdu. Walil khafdi thalathu alamatin, dan khafad memiliki 3 tanda. Yang pertama, kasrah. Yang kedua, al-ya, dan yang ketiga, fathah. Kapan kita menggunakan kasrah, kapan kita menggunakan ya, kapan kita menggunakan fathah sebagai tanda dari khafad? Kita baca. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Nah, kasrah menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat ya. Kasrah menjadi tanda bagi khafad pada 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad al-munsharif. Yuk, kita lanjut ya. Afan Mas, mic-nya.
Jadi biar enggak rusak. Mas Naif, Afwan. Ini dulu kan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Jadi si kasrah menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad al munsharif. Pada isim mufrad munsharif yang boleh ditanwin. Isim mufrad al munsharif adalah isim mufrad yang boleh ditanwin. Taib. Contohnya salamtu ala Zaidin. Zaidin boleh ditanwin. Taib, Zaidin boleh ditanwin. Ini yang pertama. Atau misalnya sholaitu fi al-masjidi. Ini boleh ditanwin. Taib. Kemudian wa jam'i taksir. Tempat yang kedua fi jam'i taksir al-munsharif. Contohnya tadi misalnya marartu birrijali. Marartu bi ar-rijali. Atau marartu bi buyutin. Bi buyutin. Taib, ini tempat yang ketiga, tempat yang kedua, dan tempat yang ketiga fi jam'il muannatsis salim. Fi jam'i al muannatsi as-salimi. Contohnya misalnya marartu bil muslimati, boleh, atau salamtu ala al muslimati. Tapi pada contoh kasroh ini bisa difahami. Ada pertanyaan? Mafhum? Munsharif itu tanwin ya Ustaz. Munsharif, na'am. Munsharif ditanwin karena memang ada isim mufrad yang nggak bisa ditanwin. Contohnya kata Ahmad. Nama Ahmad ini nggak bisa ditanwin. Ahmadu. Dia nggak bisa Ahmadun, dan dampaknya dia nggak boleh kasroh. Misalnya marortu bi Ahmada, salamtu ala Ahmada, kumtu amama Ahmada, nggak boleh di Ahmadi, seperti itu. Alismul ladzi la yansarif, alismul ladzi la yaqbalu tanwin. Baik, fi soal. Ada pertanyaan? Iya. Mafi? Tayyib. Nuwasil qira'atana wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Ya menjadi tanda bagi khafd pada 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsah. Fi al-asma' al-khamsah. Misal ya, misal fi abika atau an abika, an abika, akhika, hamika, kemudian fi anfika, kemudian dan zi malin. Ini asma al-khamsah menjadi tanda tempat ya menjadi tanda khafad. Kemudian wa fi tasniyah, wa fi at-tasniyah. Misalnya qara'tu kitabaini, aku telah membaca 2 buku. Nah, ya ini menjadi tanda bagi khafad. Kemudian wal jam'i. Jam'i di sini maksudnya jamak apa? Ada yang tahu jamak di sini maksudnya jamak apa? Jamak mudzakkar
salim. Aywa, mumtaz, mumtaz. Jamak di sini maksudnya adalah jamak muzakkar salim. Jamak di sini maksudnya adalah jamak muzakkar salim. Contohnya, usolli ma'a al musallina. Nah, ini ya, ini merupakan tanda dari khafat dengan ya. Baik. Ada pertanyaan? Mafi? Kita lanjut ya. Baik. Wa ammal fathah fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Nah, ini yang Anda bilang tadi. Ya. Adapun fathah, kapan sih fathah ini menjadi tanda bagi khafat? Fathah menjadi tanda bagi khafat pada isim la yansarif, pada isim yang enggak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasrah. Contohnya la yansarif. Ini contohnya Ahmad, Ahmadu. Ini nama yang enggak boleh ditanwin, juga tidak boleh dikasrah. Maka ketika kita membaca misalnya ajlisu ma'a Ahmada. Nggak boleh kita berkata Ahmadi, itu nggak boleh. Nggak boleh kita ucapkan kan Ahmadi. Karena Ahmad merupakan isim la yansarif. Baik. Kemudian walil jazmi alamatani. Dan jazm ini punya dua tanda. Tanda yang pertama ini sukun. Tanda jazm yang pertama sukun. Dan yang kedua al-hadfu. Hadfu ini hadfu apa? Yang pertama tanda sukun ini tanda jazm ini sukun. Kemudian tanda yang kedua adalah penghapusan. Apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Nanti kita akan temukan jawabannya pada penjelasan yang akan datang. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' as-sahih akhir. Fi sahih al-akhir. Jadi sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahih al-akhir, di mana huruf akhir tersebut bukan huruf illah. Baik, ngomong-ngomong sahih akhir, lawan dari sahih akhir antonimnya adalah mu'tal al-akhir. Hurufnya apa aja? Huruf mu'tal. Alif ya waw. Mumtaz, alif ya waw. Ya Nah, waw. ya, alif ya waw. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang ujungnya alif, ya, dan waw, contohnya yas'a, ini huruf mu'tal. Kemudian yajri, ini fi'il mu'tal akhir, atau yad'u, ini adalah fi'il mu'tal akhir. Nah, ya, mu'tal akhir. Ketika fi'il mudhari yang tidak diakhiri 3 huruf mu'tal ini, maka harokatnya yang terakhir adalah sukun. Harokat terakhirnya adalah sukun. Misal lam aktub. Ini lam aktub. Baik. La tadhak. Jangan ketawa. Ini harokatnya sukun. Ya, harokatnya sukun. Kemudian wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau dia sahih, harokatnya sukun. Tapi kalau dia mu'tal, dia hadf. Hurufnya harus dihapus. Contoh, baka. Mudhari'nya apa? Baka, ya baki. Baka, ya baki. La tabki. La tabki. Nah, ini iya-nya dihapus.
yabki. Afwan. La baka yabki. Nah, ini ya-nya dihapus jadi la tabki. Jangan menangis. Wa fi af'alil khamsah allati raf'uha bitsabatin nun, dan pada af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang tersambung dengan alif al-musanna, wawul jamaah, waw dalilu 'alal jamaah, wa ya al-mukhatabah. Contohnya al-mu'minuna, afwan, ya ayyuhal mu'minuna la tasriku. La tusyriku. Al-mu'minuna, ya ayyuhal mu'minuna la tusyriku. Nah, ini hasfun nun. Nunnya dihapus. Taib, visual. Ada pertanyaan? Maafi. Taib. Sekarang kita ringkas pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Kita ringkas. Ini di layar Anda kelihatan ya, Mas ya? Baik. Alamatul i'rab. Alamatul i'rab ada berapa? 4. Raf'un. Kemudian nasbun. Kemudian khafdun, dan yang terakhir jazmun. Taib. Dan jazm. Insyaallah kita akan bahas ya, kita sudah membahas tentang rafa ini dengan apa, nasab ini dengan apa, dan khafad ini dengan apa. Taib. Yang pertama, rafa. Jadi rafa ini dengan apa aja? Kita garis bawahi. Yang pertama ar-raf'u. Raf'u ini yang pertama dengan apa tadi? Dhammah, dengan dhammah. Yang kedua dengan waw. Dan yang ketiga dengan alif. Alif. Dan yang keempat dengan nun. Taib. Kapan dengan dhammah? Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak at-taksir. Dan yang ketiga pada jamak muannas salim. Jamak muannas as-salim. Taib. Yang keempat pada apa? Pada al-mudhari. Ini ya. Kapan menggunakan dhammah? Kapan penggunaan dhammah? Di 4 tempat ini. Mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, dan keempat pada fi'il mudhari. Bisa difahami? Bisa. Taib. Wow. Kapan wow ya menjadi tanda bagi rafa? Yang pertama pada jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim. Kemudian pada apa?
Al-asma al-khamsah. Khamsah. Ya. Al-muslimuna abuka. Baik. Kemudian alif. Kapan alif menjadi tanda bagi rofa? Pada isim al-musanna. Contohnya kitabani, kitabani nafi'ani, seperti itu. Baik. Kemudian nun. Kapan nun menjadi tanda rofa? Pada al-af'al al-khamsah. Af'al khamsah tadi apa aja? Af'alul khamsah, segala fi'il mudhari' yang terhubung dengan aliful musanna, waw yadullu 'alal jamaah, dan ya al mukhatabah. Naam, ini. Ini rofa. Yang pertama rofa. Yang kedua itu nasab. Yang kedua adalah nasab. Tandanya apa aja nasab? Masih ingat? Yang pertama fathah. Yang kedua al-alif. Yang ketiga kasrah. Ya. Yang keempat ya. Dan yang kelima apa? Yang kelima hadfun nun. Hadfu an-nun. Kapan fathah? Kapan fathah digunakan? Yang pertama pada isim mufrad, al-mufrad. Ra'aitu Zaidan. Kemudian pada jamak taksir. Pada jamak taksir. Ya, pada jamak taksir. Ra'aitu ar-rijala. Ra'aitu ar-rijala. Kemudian pada fi'il al-mudhari'. Lan yaktuba, lan yajlisa, kemudian lan yashroba, seperti itu. Kemudian yang kedua al-alif. Kapan alif menjadi tanda nasab? Pada al-asma al-khamsah. Ra'aitu abaka, ra'aitu hamaka, wajatu za malin. Nah, seperti itu. Kemudian kasroh. Kasroh ini di mana aja? Hanya ada satu tempat, pada jamak al-mu'annats as-salim. Ya, menjadi tanda nasab. Jamak mu'annats salim. Ra'aitu al-muslimati, ra'aitu al-mu'minati. Naam. Kemudian al-ya. Al-ya ini di mana? Al-ya ini pada dua tempat. Al-ya pada dua tempat. Pada isim al-musanna, dan yang kedua jamak mudzakkar salim, fi mudzakkar as-salim. Ya. Ishtaraitu kitabaini, laqaitu al-muslimina. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir nun, hadfun nun fi al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Ini. Contohnya at-talibani lan yadriba. Harusnya kan at-talibani yadribani. Tapi karena ada hal yang menasabkan yaitu lan, maka nunnya dihapus menjadi lan yadriba. Taib. Ini adalah tanda-tanda dari nasab. Ada fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Kemudian yang keberapa? Ketiga ya. Al-khafdu. 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 Khafdu tandanya apa aja? Yang pertama dengan kasrah. Yang kedua dengan ya. Dan yang ketiga dengan apa? Dengan fathah. Ini tanda-tanda khafd. Kapan ya, kapan kasrah, kapan fathah? Nah, kita ringkas lagi. Kapan sih kasrah ini menjadi tanda khafd? Yang pertama pada
isim mufrad la yansarif. Maaf, isim mufrad munsarif. Ya, pada al-mufrad al-munsarif. Pada isim al-mufrad al-munsarif. Ini yang pertama. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir al-munsarif juga. Karena ada jamak yang tidak munsarif. Contohnya masajidu. Ya, masajidu. Kemudian yang ketiga di mana? Pada jamak muannas salim. Pada al-muannas as-salim. Ya, pada muannas as-salim. Contohnya akumu amama al-muslimati, seperti itu. Kemudian ya, contoh dari ya. Kapan ya menjadi tanda bagi khafat? Yang pertama pada al-asma al-khamsah. Ya, pada al-asma al-khamsah. Ini yang pertama. Abika, misalnya jalastu ma'a abika. Kemudian pada alismu al-musanna. Al-musanna. Contoh yang seperti tadi ya. Ajlisu baina maktabaini. Aku duduk di antara dua meja, ya. Kemudian yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar as-salim. Ya, pada jamak mudzakkar as-salim. Ana usolli ma'al musallina, seperti itu. Ana usolli ma'al musallina. Kemudian yang ketiga di antara tanda khafat adalah fathah. Kapan fathah ini digunakan sebagai tanda khafat? Pada alismul ladzi la yansarif. Pada alismu alladzi la yansarif. Contoh yang kita sebutkan tadi adalah marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada. Seperti itu. Kemudian yang terakhir al-jazmu. 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 Yang pertama dengan sukun. Sahih? Yang kedua dengan al-hadfu. Yang kedua dengan al-hadfu. Kita hapus, agak naikkan sedikit. Al-jazmu. Yang pertama dengan sukun. Yang kedua dengan hadfu. Al-hadfu, menghapus. Nah, kapan sukun? Ya, ketika pada fi'il mudhari' sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un, ya. Dalam al-mudhari' as-sahih al-akhir harus pada sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un, dan di akhirnya ini tidak tersambung dengan apapun. Contohnya lam yansur atau lam yaqra atau lam yuraji atau lam yashkur dan yang semisalnya. Kemudian al-hadfu. Hadfu ini ada dua. Ya, hadfu ini ada dua. Ada hadfu harfil illah dan yang kedua hadfun nun. Ya, hadfu an-nun. Hadful illah ini pada pada fi'il al-mu'tal al-akhir. La tad'u, la tabki, ya, la tas'a, la tajri dan yang semisalnya. Kemudian hadfun nun, ya, hadfu an-nun. Hadfu an-nun misalnya al-muslimuna
al-muslimuna lam yusyriku. Nah, seperti itu. Tip visual ini ringkasan pelajaran pada pertemuan kita malam hari ini. Tip. Kalau mau di screenshot, fadhal di screenshot dulu. Semoga bisa terbaca ya.